Oke, Momoshiki versus Ishiki. Nah, menurut kalian siapa nih di antara dua Otsutsuki ini yang terkuat? Nah, jika mereka ini bertarung, siapa nih yang kira-kira akan lebih unggul? Oke, kalau menurut Amin sendiri sih Ishiki akan lebih unggul jika mereka bertarung dalam jarak yang dekat. Pasalnya Ishiki sendiri memang lebih unggul dalam teknik taijutsu daripada ninjutsu. Jadi memang Ishiki akan lebih mendominasi jika pertarungan yang mereka lakukan dalam jarak dekat. Lihat saja nih bagaimana pertarungannya dengan Naruto dalam mode Baryon-nya dahulu itu. Sangat jarang sekali Ishiki itu melontarkan teknik ninjutsu kepada Naruto sendiri. Ini berbeda halnya dengan Momoshiki yang justru lebih unggul dalam menguasai ninjutsu daripada taijutsu. Momoshiki ini memang juga cukup hebat juga dalam taijutsunya, namun untuk ninjutsunya dia lebih hebat lagi. Dan ini pernah diperlihatkan ketika menghadapi Sasuke dan Naruto melawan para kage dahulu. Momoshiki ini bisa dengan mudah memanipulasi kelima elemen alam cakra dan bisa menggunakannya bahkan secara bersamaan. Ya, walaupun Ishiki akan lebih unggul, namun Momoshiki juga tidak akan selemah itu sih. Jadi apa nih yang membuat Boruto yang dirasuki Momoshiki di chapter 66 kemarin itu kalah telak dengan Kawaki yang berhasil membangkitkan kekuatan Ishiki dengan karma merahnya itu? Ini akan jadi hal menarik guys. Oke, kita mulai breakdownnya dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai Momoshiki versus Ishiki. Alasan kenapa Momoshiki bisa sampai kalah telak dengan Ishiki. Oke, biar nggak salah persepsi, silahkan simak sampai akhir ya. Nah, walaupun belum pernah diperlihatkan nih pertarungan antara Ishiki melawan Momoshiki sendiri, namun dengan pertarungan dua wadah karma mereka yaitu Boruto dan Kawaki di chapter 65-66 kemarin itu kurang lebih sudah cukup mewakilkan dan menggambarkan nih bagaimana pertarungan Ishiki melawan Momoshiki sendiri. Dan ya, memang di situ Kawaki yang sudah hampir sepenuhnya menguasai kekuatan Ishiki berhasil unggul dan dengan telak nih mengalahkan Boruto yang dalam kendali si Momo. Bahkan di sini Borushiki itu hanya terlihat selalu menghindari serangan-serangan yang dilancarkan oleh Kawaki tanpa ada yang melakukan serangan balasan yang cukup berarti kepada Kawaki. Menurut kalian nih, mungkinkah jika ini disebabkan karma dari Momoshiki ini di tubuh Boruto itu lebih lemah jika dibandingkan karma Ishiki yang di tubuh Kawaki? Jika kita melihat fakta-faktanya sih bisa jadi memang karma Boruto ini masih kalah kuat dengan karma Ishiki, karena memang pada dasarnya Ishiki sendiri itu lebih kuat dibandingkan Momoshiki. Nah, ini berarti nih di pertarungan final Kawaki melawan Boruto setelah time skip nanti sudah pasti juga Kawaki akan menang dong Min. Nah, pasti ada yang bakalan nanya seperti itu kan di kolom komentar. Jadi gini, memang secara fakta Ishiki itu bisa dikatakan lebih hebat dibandingkan Momoshiki. Dan berdasarkan gambar-gambar tandu Otsutsuki ini di monumen Otsutsuki dalam tubuhnya di dimensi Ishiki itu, memang kasta Ishiki juga lebih tinggi dibandingkan dengan Momo. Namun di pertarungan Kawaki melawan Boruto di masa depan nanti sudah lain ceritanya dengan pertarungan Ishiki melawan Momoshiki. Karena banyak pasalnya orang yang lebih kuat belum tentu lebih menang. Jika Ishiki melawan Momoshiki, maka bisa dikatakan Ishiki itu kemungkinan besar akan lebih unggul. Namun jika wadah mereka yang bertarung, belum tentu hasilnya akan sama dengan jika mereka bertarung secara langsung. Ini pasalnya nih, seorang wadah karma itu bukan hanya akan mendapatkan kekuatan penuh dari Otsutsuki yang telah menanamkan karmanya itu, namun mereka juga akan bisa menggunakan dan juga mengembangkan kekuatan yang mereka latih sendiri. Dan kekuatan asli mereka latih ini akan bertambah kuat seiring dengan latihan yang mereka jalani. Dan ini tentunya akan jauh lebih kuat lagi berkat adanya karma yang ada dalam tubuh mereka saat ini. Nah, jadi nih untuk pertarungan Kawaki melawan Boruto di masa depan nanti, di mana mereka sama-sama menguasai karma mereka dengan lebih sempurna serta mereka juga banyak melatih nih teknik-teknik mereka sendiri, belum dapat dipastikan siapa yang akan menjadi pemenangnya. Nah, sekarang pertanyaan gini, lantas kenapa Borushiki di chapter 66 kemarin itu tidak berkutik sama sekali saat melawan Kawaki dengan karmanya itu Min? Oke, jadi gini, kita sudah merangkum nih beberapa faktor dan juga alasan mengapa Borushiki itu sampai tidak berkutik sama sekali saat melawan Kawaki dengan karmanya yang bangkit kembali itu. Yang pertama, Momoshiki itu belum sepenuhnya mengeluarkan kemampuannya serta jutsu-jutsu milik Boruto. Nah, di pertarungan melawan Narusasu kala itu, Momoshiki itu banyak sekali mengeluarkan jutsu-jutsu hebat yang bahkan bisa sampai memojokkan Naruto dan Sasuke, seperti batang hitam, senjata cakra, Mokuton Inukai Takeru no Mikoto yang bisa menyembuhkan magma dan membangkitkan golem raksasa itu.
Dan tentu ini masih ada banyak lagi kekuatan lain yang bisa digunakan untuk mengalahkan Kawaki yang belum pernah dimunculkan oleh si Momo. Nah, seperti yang kita lihat sampai saat ini, setiap kali Momoshiki merasuki tubuh Boruto, dia belum pernah mengeluarkan kemampuan dojutsu matanya itu. Serta dia selama ini hanya selalu mengandalkan jutsu Rasengan dan juga Kage Bunshin dari Boruto itu sendiri, yang ini dikembangkan dengan beberapa variasi aja. Nah, padahal jutsu dari Boruto sendiri tidak hanya sebatas Rasengan dan Kage Bunshin saja, dia itu masih memiliki jutsu-jutsu lain yang berhubungan dengan elemen dasar. Nah, andai kata nih Borushiki saat melawan Kawaki di chapter 66 kemarin itu mengeluarkan jutsu-jutsunya yang lain, mungkin justru Borushiki lah yang akan memenangkan pertarungan dan memojokkan Kawaki. Namun tak kenapa Momoshiki hanya selalu mengeluarkan Rasengan untuk menyerang Kawaki. Dan yang terakhir itu dia sempat menggunakan Rasendan. Nah, yang kedua, Amado ini telah memodifikasi dan memperkuat tubuh Kawaki. Ini sebuah keajaiban terjadi sih pada tubuh Kawaki, di mana karma yang seharusnya sudah menghilang dari dalam tubuhnya seiring dengan lenyapnya Ishiki Otsutsuki kala itu. Namun nih, tanpa diduga Kawaki yang sudah bukan seorang wadah dari Otsutsuki lagi bisa kembali membangkitkan karmanya itu. Bahkan ini dengan level yang sangat berbeda dengan karma yang dimiliki sebelumnya, di mana kali ini Kawaki memiliki tanduk serta mata spesial milik Ishiki sendiri. Nah, kira-kira apa yang sebenarnya terjadi dengan Kawaki nih? Bagaimana bisa dia kembali membangkitkan karmanya itu? Pastilah Eida, Quote, bahkan yang lainnya kemarin juga sempat kaget tuh. Menurut perkataan dari Eida, Amado adalah orang yang bertanggung jawab atas bangkitnya kembali karma di tubuh Kawaki itu. Amado melakukan hal ini semua bersamaan dengan proses memperbaiki tangannya dahulu. Dan bahkan Amado bisa jadi pula sudah memperkuat tubuh Kawaki secara diam-diam. Nah, aku yang melihat Kawaki bisa menggunakan karma kekuatan Ishiki yang juga mendengar penjelasan dari Eida jika Amado yang telah membangkitkan karma di tubuh Kawaki itu pun mengatakan jika rencana Amado adalah menjadikan Kawaki sebagai isi kedua. Maybe yes and maybe no. Menurut admin sendiri sih, Amado bukan hanya kembali membangkitkan karma di tubuh Kawaki, namun juga meningkatkan tingkat ekstraksi karma yang ada di tubuh Kawaki itu sendiri. Ya, walaupun ini agak sedikit mustahil sih. Namun jika kita melihat fakta di chapter 66 kemarin itu, di mana Kawaki bisa menggunakan semua kemampuan dari Ishiki dan bahkan kemampuan dari mata spesial Ishiki itu, bisa jadi nih jika memang Amado sudah meningkatkan tingkat ekstraksi karma di tubuh Kawaki secara diam-diam tadi. Dia membangkitkan karmanya yang kali ini Kawaki sudah hampir menyerupai Ishiki baik secara fisik maupun juga kekuatan yang dimilikinya itu. Dan karena hal ini pula lah Borushiki sama sekali tidak berkutik saat melawan Kawaki di chapter 66 kemarin. Yang ketiga, Borushiki sudah mencapai batasnya serta juga sudah kehabisan cakra. Nah, ini bisa masuk akal sih jika kita perhatikan Borushiki saat melawan Kawaki tidak banyak mengeluarkan Rasengan atau serangan-serangan saat itu, dan lebih banyak menghindari serangan-serangan dari Kawaki. Berbeda dengan saat melawan Ko di chapter 65, di mana Borushiki itu lebih banyak mengeluarkan Rasengan, terhitung setidaknya 2 kali. Bahkan Borushiki mengeluarkan Chodama Rasengan yang jika sampai mengenai targetnya tentu itu akan sangat berdampak sangat fatal. Nah, bukan hanya hal itu saja nih, Borushiki itu bahkan juga menciptakan variasi baru dari Rasengan, di mana secara ukuran lebih kecil dan hanya dibutuhkan 2 jari saja untuk membuatnya. Namun kecepatan dan juga daya hancurnya lebih besar daripada Rasengan yang biasanya. Rasengan itu dinamai dengan Rasendan. Nah, karena di pertarungan melawan Code Borushiki itu sudah banyak mengeluarkan Rasengan, bahkan Chodama Rasengan sudah pasti nih itu akan memakan banyak sekali cakra. Dan itulah kenapa di pertarungannya melawan Kawaki dia tidak banyak melakukan serangan lagi dan memilih untuk selalu menghindari serangan Kawaki. Nah, yang keempat, Boruto yang sudah sadar menahan Momoshiki untuk mengeluarkan semua kemampuannya. Ini mungkin adalah salah satu teori yang menurut admin sendiri itu masuk akal. Seperti yang kita tahu nih, di akhir-akhir pertarungannya melawan Kawaki, Boruto sudah kembali sadar dan menekan keberadaan dari si Momo. Bukan tidak mungkin pula jika selama pertarungan melawan Kawaki di alam bawah sadarnya itu, Boruto juga sedang berusaha untuk kembali mengambil alih tubuhnya dan kesadarannya sendiri dari si Momo tentunya. Karena itulah pergerakan dari Borushiki sangat terganggu dan juga tidak stabil. Nah, namun nih jika Boruto tidak menahan pergerakan Momoshiki di alam bawah sadarnya itu, kemungkinan besar Borushiki juga akan kalah melawan Ishiki. Pasalnya seperti yang sudah disampaikan tadi, Borushiki sudah kehabisan tenaga dan cakranya, serta juga tidak semua kemampuan dari Boruto dan Momoshiki ini dikeluarkan secara maksimal. Kawaki dengan karma barunya ini bertarung semua dengan apa yang dimilikinya. Bahkan semua jutsu dan teknik dari Ishiki pun juga dikeluarkan Kawaki demi bisa menghentikan dan mengalahkan Borushiki, seperti Nezuko no Ikona atau bahkan Daikokuten, atau bahkan kubus-kubus itu guys.
Nah namun nih, di sisi lain Borushiki itu hanya mengandalkan Taijutsu, Rasengan, dan juga Kage Bunshin pula. Nah ditambah lagi saat Boruto sudah kembali sadar, bukannya mendukung Momo dan melawan balik Kawaki demi menyelamatkan nyawanya sendiri, Boruto malah berniat mati bersama dengan Karma dan Momoshiki yang ada di dalam tubuhnya itu. Kan ini salah satu ironi guys. Gimana menurut pendapat kalian? So itulah tadi breakdown kita mengenai Momoshiki versus Ishiki, alasan kenapa Momoshiki bisa sampai kalah dengan Ishiki di chapter 66 ini melalui karma dan wadahnya tentunya. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and we'll be come back.